Assalamualaikum, hai, ketemu lagi dengan aku, Regil Murti. Seperti biasa, di video ini aku mau bikin cemilan, jajanan jadul yang lagi rame banget, buatnya gampang dan modalnya yang sedikit. Yuk, coba kita dengerin dulu suaranya. Supernya banget dan tentunya enak. Buat teman-teman yang penasaran gimana cara buatnya, yuk tonton video aku sampai selesai ya. Pertama siapkan wadah, kemudian pecahkan 1 buah telur. Untuk telurnya ini aku pakai ukuran yang sedang ya teman-teman. Tambahkan setengah sendok teh garam, lalu tambahkan juga secukupnya vanili bubuk atau kalau nggak ada pakai yang cair juga nggak apa-apa. Selanjutnya tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan juga 50 gram margarin. Kalau udah dimasukin semua, lanjut kita aduk sampai tercampur rata ya. Aku gunakan whisker aja buat ngaduknya. Boleh pakai garpu atau centong juga nggak apa-apa. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita siapkan 250 gram tepung ketan. Ingat ya, ini tepung ketan ya teman-teman. Dan kalau udah kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Biar makin leluasa, aku mau ngaduknya pakai tangan aja ya teman-teman. Dan kalau sudah tercampur rata kayak gini, selanjutnya kita siapkan air sebanyak 120 sampai 150 ml ya teman-teman. Tambahkan sedikit demi sedikit dulu. Untuk penambahan airnya ini disesuaikan ya teman-teman. Nggak bergantung dengan resep karena disesuaikan sama kelembaban atau besar kecilnya telur yang kita pakai sebelumnya. Jadi nambahinnya sedikit demi sedikit sampai adonannya kalis seperti ini dan mudah dibentuk. Coba kita tes dulu sedikit aja. Nah, ini adonan sudah bisa dibentuk dengan mudah ya teman-teman. Selanjutnya aku mau timbang dulu teman-teman. Nah, ini beratnya jadi 500-an gram. Aku bagi jadi 4 dan untuk 4-nya ini aku beri warna masing-masing. Pertama aku mau kasih warna hijau, kemudian aku ulet-ulet lagi sampai tercampur rata warnanya. Untuk adonan yang kedua aku beri warna ungu dan untuk setiap warna ini aku beri sekitar 3-4 tetes aja, nggak usah banyak-banyak ya teman-teman. Uleni lagi sampai warnanya tercampur rata. Dan ini warna ungunya udah selesai. Untuk adonan yang ketiga aku beri warna merah tua dan juga yang keempat aku beri warna kuning. Kemudian masing-masing adonan aku masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini ya teman-teman. Adonan sudah dimasukin ke plastik semua dan ini aku sisihkan sebentar ya teman-teman. Siapkan biji wijen secukupnya, kemudian tambahin air sedikit, lalu aduk hingga rata. Kenapa aku tambahin air? Itu biar nanti bisa nempel dengan mudah di adonan. Kalau dirasa udah rata, kita masukkan ke dalam wadah yang lebih datar. Kemudian diratakan seperti ini ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang baru mampir di channel aku, silahkan like, comment, subscribe terlebih dahulu agar aku makin semangat upload video baru lainnya. Dan kalau udah, terima kasih ya. Setelah udah rata, aku ambil satu adonan, kemudian ujungnya aku gunting. Selanjutnya kita tekan keluar, kemudian kita potong pakai sendok atau pakai centong seperti ini ya teman-teman. Jadi cara ini sangat praktis dan lebih menghemat waktu daripada kita pilih satu persatu ya teman-teman. Untuk besarnya disesuaikan aja sama selera. Karena wadahku gak terlalu lebar, jadi aku potong secukupnya dulu. Kalau udah, baluri adonan dengan biji wijen sampai semua rata ya. Kalau dirasa udah rata, lanjut siapkan wadah yang berlubang gini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan, lalu diayak. Dengan diayak seperti ini, biji wijen yang nggak nempel sempurna akan keluar dan bisa digunakan untuk adonan selanjutnya. Begitu juga untuk adonan berikutnya ya teman-teman. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Ini udah selesai semua ya teman-teman. Ini cepet banget dan gak memakan waktu lama dibanding dengan milin satu persatu. Kalau udah kita goreng di minyak yang udah panas, masukkan secukupnya, jangan terlalu banyak ya teman-teman karena ini bakalan mengembang. Jangan langsung diaduk ya teman-teman, biarkan sampai agak kokoh.
Setelah mengembang, ini kita bisa aduk ya teman-teman supaya matangnya merata. Kemudian lanjut kita goreng sampai warnanya agak kecoklatan. Nah, kalau warnanya udah mulai kecoklatan dan suara gorengannya terdengar kriuk, ini tandanya udah matang. Kita angkat lalu tiriskan ya. Sebelum lanjut menggoreng, untuk wijen yang tertinggal di minyak kita saring dulu ya teman-teman. Dan ini dia, keciput warna-warninya udah mateng dan udah aku goreng semua. Warnanya cantik banget, warna-warni, dan tentunya rasanya enak ya teman-teman. Selain untuk cemilan sendiri, keciput warna-warni ini cocok banget untuk ide jualan atau ide suguhan di hari lebaran nanti. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya. Jika suka resep ini, silahkan share ke media sosial kalian. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel Ragil Murti. Kali ini aku bikin isian toples lebaran yang bahannya simple, murah, dan buatnya juga gampang. Teman-teman bisa buat sendiri di rumah dan ini bisa juga untuk ide jualan kalian. Penasaran? Yuk tonton aja videonya sampai selesai. Pertama siapkan bahan, semuanya sudah aku tulis di kolom deskripsi. Pertama siapkan wadah, lalu masukkan gula pasir, kemudian masukkan margarin. Ini margarinnya baru keluar dari kulkas jadi agak beku gitu. Pertama aku mau ini dulu, cincang dulu ya teman-teman. Ini kita bejek-bejek dulu biar jadi kecil-kecil kayak gini. Nah kalau sudah, selanjutnya kita mau masukkan 2 butir telur ayam. Ini aku pakai ukuran yang sedang ya. Lanjut kita aduk-aduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Ini aku pakai whisker aja ya teman-teman. Jadi kita nggak butuh mixer sama sekali. Pokoknya isian toples kali ini itu benar-benar gampang banget buatnya dan super simple. Nah ini margarinnya sudah larut, sudah tercampur rata semuanya. Lanjut tambahkan garam, kemudian tambahkan vanili bubuk. Kalau nggak ada bubuk bisa pakai vanili cair. Selanjutnya diaduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Nah kalau sudah tercampur rata, kita masukkan tepung terigu. Ini aku pakai yang curah aja ya teman-teman, itu murah banget dan ini banyak banget di warung. Untuk tepungnya aku pakai sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Ini kita masukkan semuanya, baru kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Nah karena adonannya ini mulai berat ya, jadi aku mau uleni pakai tangan. Sebelumnya tangannya udah dicuci bersih dulu ya. Kita uleni sampai benar-benar kalis dan sampai menyatu. Kalau adonannya sudah kayak gini, terakhir masukkan santan instan. Ini aku masukinnya secara bertahap sambil diaduk-aduk terus. Banyaknya santan yang kita pakai tergantung dari besar kecilnya telur yang kita pakai sebelumnya. Kalau teman-teman pakai telur yang ukurannya besar, otomatis adonannya itu bakal lebih lembek dari yang aku pakai. Jadi untuk penambahan santannya bisa dikira-kira ya teman-teman. Begitu sebaliknya kalau yang dipakai telurnya kecil, otomatis kita harus butuh santan yang lebih banyak. Nah ini adonannya sudah kalis ya teman-teman dan bisa dibentuk kayak gini. Ini enggak kering dan enggak juga terlalu lembek ya teman-teman. Kalau sudah cukup kayak gini, selanjutnya kita siapkan alas kerja atau wadah juga boleh. Kemudian ambil adonan secukupnya, baru kita gunting-gunting kayak gini. Ini pakai gunting khusus makanan ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang baru mampir di video ini, jangan lupa ikuti terus Ragil Murti biar kamu nggak ketinggalan resep menarik lainnya. Dan jangan lupa like video ini serta share ke media sosial kalian ya. Nah ini adonannya sudah aku gunting-gunting semuanya, hasilnya banyak banget. Selanjutnya digoreng ya teman-teman. Ini udah aku panasin minyak, ini aku pakai lumayan banyak. Kita tes dulu kalau misalnya udah panas baru kita masukkan. Masukinnya itu secukupnya aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Ini jangan langsung diaduk ya teman-teman karena ini mudah banget rapuh. Kita tunggu sebentar. Nah kalau sudah cukup baru kita aduk-aduk sampai semuanya matang rata ya. Untuk apinya jangan terlalu gede ya teman-teman supaya nggak langsung gosong. Dan kita goreng sampai warnanya berubah kecoklatan.
Nah, kue biji ketapangnya sudah berwarna coklat, ini bisa langsung aja kita angkat lalu tiriskan. Percaya nggak, waktu goreng kayak gini tuh aromanya wangi banget dan bisa semerbak kemana-mana gitu loh. Udah aromanya wangi, rasanya enak, gurih, manis, dan untuk teksturnya itu luarnya garing tapi nggak yang keras. Jadi ini beneran enak banget dan cocok banget untuk suguhan lebaran nanti. Oke, untuk sisanya kita goreng sampai selesai ya. Nah, ini dia biji ketapangnya sudah aku goreng semuanya. Kita biarkan dulu sampai benar-benar dingin. Kalau sudah dingin baru bisa kita masukkan ke dalam toples. Di sini aku pakai ukuran 500 gram ya teman-teman untuk toplesnya. Dan untuk satu resep ini hasilnya sebanyak 2 toples. Gimana nih? Gampang banget kan isiin toples kali ini? Oke, sekian video resep kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jika kalian suka resep ini, silahkan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum.